Selamat pagi semuanya, selamat bergabung pagi hari ini di kelas 11. Kembali pagi hari ini kita akan kembali PJJ. Ibu bersyukur buat kesetiaan kalian mengikuti PJJ pagi hari ini. Mari kita awali sebelumnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan kembali kumpulkan kami di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk belajar walaupun mungkin masih online. Tuhan berkati dengan hikmat kecerdasan yang daripadamu, agar kami dimampukan untuk mengerti setiap rancangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anakku sayang. Hari ini kita kembali memasuki di bab 2, kita akan kembali belajar tentang dasar kehidupan berkeluarga. Ya, Ibu percaya walaupun kalian saat ini statusnya masih jadi pelajar, belum berkeluarga, tapi biarlah pembelajaran pagi hari ini akan menjadi bekal buat kita ketika nanti kita diberikan kesempatan untuk memiliki sebuah keluarga atau rumah tangga, ya. Nah, hari ini kita mau pelajari ada 4 poin besar di dalam dasar membina sebuah keluarga. Dasar yang pertama yang harus kita pelajari adalah firman Tuhan sebagai pedoman, ya. Jadi untuk kita membangun atau membina sebuah keluarga, kita harus tahu keluarga itu adalah pilihan hidup kita. Oke? Tetapi tugas kita, tanggung jawab kita ketika kita memasuki rumah tangga, kita harus tahu landasan keluarga itu sebenarnya atas inisiatif Tuhan untuk membentuk keluarga-keluarga yang ada di muka bumi, ya. Yang pertama yang harus kita tahu bahwa pedomannya firman Tuhan. Ketika di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Tuhan berkata, manusia itu tidak baik seorang diri. Tuhan menjadikan kita berpasang-pasangan. Artinya apa? Tuhan tahu sebenarnya setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu setiap hati kita. Makanya lebih baik manusia itu tidak seorang diri. Dia perlu pendamping, dia perlu teman hidup, dia perlu teman curhat. Nah, ketika kita memutuskan untuk kita menikah dengan pasangan yang kita sudah pilih, ya, itu yang akan menjadi keputusan kita seumur hidup. Karena di dalam pernikahan itu tidak main-main, tidak seumuran jagung, tetapi harga mati. Artinya apa, Bu? Artinya selama-lamanya sampai maut memisahkan. Nah, kalau kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kita, Ibu percaya keluarga yang akan kita bina, keluarga yang kita akan lakukan bersama-sama, kita akan melakukannya dengan penuh keharmonisan, dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena sekali lagi ada dasar firman Tuhan yang kuat. Kita mengenal Tuhan kita sebagai kepala di dalam rumah tangga kita. Jadi pedoman firman Allah ini sebenarnya yang menuntun hidup kita membina keluarga. Gimana sih nantinya kita bisa menjadikan keluarga yang harmonis? Gimana sih nantinya kita bisa menjadikan keluarga yang takut Tuhan? Kita perlu dasarnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang menuntun saya dan kalian, ya. Yang pertama, jadi dasar paling penting di dalam keluarga, jadikan firman Tuhan sebagai acuan hidup kita, ya. Yang kedua, dasarnya harus ada kasih Kristus. Nah, yang seperti Ibu katakan, ketika kita menikah bukan hanya dengan pasangan kita saja, tetapi kita menikah juga dengan keluarganya. Nah, disinilah mungkin kita menikah kan mungkin berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda kebudayaan, berbeda kebiasaan lah, ya. Nah, di sini ketika kita dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, perbedaan-perbedaan ini seharusnya tidak menjadi penghambat atau penghalang kita untuk tetap mengasihi pasangan dan keluarganya. Kenapa? Karena kalau ada kasih Kristus di dalam rumah tangga kita, justru perbedaan-perbedaan seperti itu yang akan menguatkan. Perbedaan-perbedaan seperti itu yang akan menjadikan indah, seperti warna pelangi kan.
berbeda-beda tetapi menjadi indah ketika dipersatukan. Nah begitu juga dengan rumah tangga. Jadi jangan sampai nanti ketika kita menemui pasangan kita ada kekurangan, ada keterbatasan, kita jadi itpil atau kita jadi nggak suka atau kita jadi marah atau enggak kita jadi komplain. Tidak. Tetapi kalaupun ada keterbatasan, kekurangan, perbedaan, biarlah ada kasih Kristus yang mempersatukan kita. Ya, kita belajar menghargai suami kita, menghormati istri kita, menyayangi anak-anak kita, mengasihi orang tua kita. Walaupun mungkin mereka kerap kali nggak sempurna. Kadangkala mungkin mereka ada kalanya kita cekcok atau berantem atau ada perselisihan. Tapi ingat, kembali lagi, harus ada kasih Kristus di dalam rumah tangga kita. Karena dengan kasih Kristus itu yang akan menguatkan buat saya dan saudara, ya. Jadi anak-anakku sayang, ingat, yang kedua ini ketika kamu ingin membangun sebuah keluarga, dasarnya jadikanlah Kristus sebagai kasih yang mengikat bahkan mempersatukan di dalam keluarga kalian. Ya, karena walaupun kalian punya perbedaan, kalian punya keterbatasan ataupun kekurangan, kalau ada kasih pasti kalian dimampukan. Kalau ada kasih pasti kalian dikuatkan. Karena apa? Kasih Kristus ini yang menjadi landasan untuk kita tetap mengasihi pasangan kita sampai maut memisahkan. Ya, itu yang kedua. Kalau yang pertama pedomannya firman Allah, harus ada dasar firman Allah. Yang kedua, dasarnya harus ada kasih Kristus. Dan yang ketiga, harus ada cinta kasih, ya. Jangan pada waktu pacaran kita sayang-sayangan. Aduh sayang, kamu jalannya pelan-pelan dong, nanti kamu jatuh misalkan. Tapi setelah nikah, mati lu di mana? Nggak lihat itu ada batu. Nah, kita ngomel, ya. Jangan seperti itu. Tetapi sampai masa tua pun kita harus bisa mengasihi pasangan kita. Walaupun mungkin tubuhnya sudah mulai rentan, sakit-sakitan, gak seperti dulu lagi, gak cantik, gak ganteng. Apapun dia keadaannya, harus ada cinta kasih yang terbangun. Jadi jangan sampai ya di dalam pernikahan kita merasa hambar. Di dalam pernikahan kita udah gak lagi kayak orang pacaran. Kayaknya gue kalau ketemu dia biasa aja tuh, gak ada perasaan jatuh cinta lagi. Jangan. Tapi ibu berharap walaupun mungkin nanti kalian kelak menikah, mungkin pernikahan kalian sudah lama, sudah 10 tahun, tetap ada cinta kasih yang terbangun. Ada waktu-waktu bisa berduaan dengan pasangan kita. Ada waktu-waktu seperti kita masa pacaran, mengenang kembali gimana dulunya mungkin kita diajak makan siang, diajak makan malam, dikasih kado ketika ulang tahun, dibikin surprise, dikasih perhatian. Ini harus tetap dibangun. Ini harus tetap bisa kita nikmati. Jangan sampai bilang, saya udah gak ada perasaan lagi sama dia kayaknya udah cuek-cuek aja, dia udah gak peduli sama saya. Jangan seperti itu ya. Tapi kita mau tetap ada cinta kasih yang dibangun ya. Nah, berbicara tentang cinta kasih ini, ada 4 cinta yang sebenarnya yang Tuhan ingin ajarkan buat saya dan saudara. Yang pertama adalah cinta filio. Apa itu cinta filio? Cinta filio itu adalah cinta kesesama, seperti kita mengasihi teman, mengasihi sahabat, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Inilah filio ya. Filio ini pun punya keterbatasan, punya kekurangan. Ketika kita mengasihi orang lain pun mungkin kita gak bisa 100%. Tetapi setidak-tidaknya Tuhan mau mengajarkan kita tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Ini namanya kasih filio, kasih kepada sesama. Nah, sedangkan kasih eros, apa itu eros? Kasih eros ini adalah kasih yang dibangun antara suami dan istri. Yang seperti tadi ibu bilang, kasih eros ini bisa terjadi di dalam pernikahan. Karena biasanya ini berurusannya dengan hubungan seksual atau perasaan birahi. Dan eros ini tidak boleh dibangun pada waktu masa pacaran ya. Jangan salah mengartikan. Tetapi kasih eros ini bisa dibangun kalau kita sudah menikah. Karena ini ungkapan kasih sayang kita lewat hubungan suami dan istri ya. Yang ketiga adalah kasih storge.
Kasih storge itu apa? Kasih storge itu adalah kasih orang tua kepada anaknya. Ya, kalau ada peribahasa yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa, ya benar, ini kasih orang tua kepada anaknya. Mungkin anaknya dulu masih kecil dirawat, sudah besar tetap dirawat, dijaga, bahkan sudah menikah punya cucunya juga dirawat. Inilah namanya kasih orang tua. Ya, walaupun orang tua juga punya keterbatasan di dalam mengasihi anaknya, tetapi kasih orang tua tetap ada buat saya dan kalian. Ya, itu namanya kasih storge. Yang terakhir adalah kasih agape. Ini yang paling baik. Kenapa? Karena kasih agape ini adalah kasih Tuhan kepada umat-umatnya. Kasih Tuhan itu tidak pernah ada batasannya. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya kasih Tuhan itu tidak terbatas. Artinya kasih Tuhan itu tetap abadi. Ya, Dia tetap Allah yang sama yang mengasihi saya dan saudara. Ya, itu adalah 4 kasih. Ada filio, ada eros, ada storge, dan agape. Ya, itu cinta kasih. Nah, dasar yang keempat yang perlu kita bangun adalah jadikanlah Kristus sebagai kepala di dalam rumah tangga kita. Artinya apa? Artinya suami istri harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam rumah tangga kalian. Bangun terus mesbah doa, bangun terus keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita melewati badai, hidup, masalah, tantangan dalam rumah tangga, kita gak akan jadi orang yang gampang goyah, gampang putus asa, gampang menyerah. Kenapa? Karena kita menggantungkan harapan kita kepada Kristus yang menjadi kepala di dalam rumah tangga. Persoalan boleh ada, tantangan boleh ada dalam rumah tangga kalian kelak, tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang akan menolong dalam setiap persoalan hidup kita, ya. Jadi hari ini kita sudah mengerti ada 4 poin besar yang kita pelajari untuk kita bisa membangun dasar di dalam berumah tangga. Yang pertama, dasarnya harus ada pondasi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, harus ada kasih Kristus yang akan mengikat dan mempersatukan dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, biarkan cinta kasih itu tetap terbangun, terjalin sampai masa tua pun. Tetap kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Yang terakhir, jadikan Kristus sebagai kepala di dalam rumah tangga kita, ya. Ibu percaya ketika kita melakukan hal ini, kita akan menyerahkan seluruh keluarga kita kepada Tuhan, ya. Oke. Tugas pagi ini adalah kalian nanti akan mengamati ruang lingkup keluarga kalian. Apa sih yang kalian dapati dari seorang papa kalian, mama kalian? Panutan, teladan apa sih di dalam membina keluarganya, sehingga kalian akan mencontoh teladan-teladan. Nanti dianalisa, setelah itu nanti kalian kumpulkan di media classroom, ya. Kalau nanti masih ada penjelasan ibu yang kurang, ibu kalian bisa tanya sama ibu atau bisa japri ibu, ya. Tapi untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan akhiri kelas kita dan kita kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran pagi hari ini. Buat kami mengerti agar firman itu boleh hidup di dalam hidup kami ketika kami nanti kelak membangun sebuah keluarga. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, bahkan keluarga yang takut akan Tuhan. Mampukan kami di dalam pembelajaran selama online. Tuhan berikan kecerdasan buat kami dan dapat menyelesaikan dengan baik dan benar. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan kalian mengikuti pelajaran online. Tetap semangat, tetap menjaga progres masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.